Kita record ya teman-teman ya. Record dulu teman-teman biar nanti gampang buat replaynya teman-teman ya. Yang pengen lihat replaynya ada di YouTube ya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen cek silahkan monggo. Pagi Mas Mar. Pagi, Bang Gorilla abis ini main ya, satu squad ya. Ditunggu ya. Ketika kamu melihat kegelapan, Dipersiapkan aja bang, abis ini bang. 5 orangnya bang. 2, 3, 4, 5, 6. Aman aja. Aman saja katanya Masa ya. aku dibilang temenku at-at. Masa aku dibilang sama temanku Rasakan HTS suara merdu dari diledek kah? Bilang kalau diledek kayak gitu auto dapat SP1 ya, SP2 keluar dari squad. Fanny-nya di ban hari-hari guys. Mentang-mentang mereka OPC. OPC itu apa bejir? Kehampaan. Ya guys, taunya KFC lagi aku bro. NEYY, bilang aja aku adiknya Mario dari gitu. air terkeruh, tumbuh bunga Netral teratai adiknya salju. Mario. NEYY, at sama dengan hubungan tanpa OPC sakit. sudah punya. Oh, astaga OPC guys, sudah itu punya bahasa pasangan. apa guys? @MP Mana ada yang Wakaka. tahu bro? Hari-hari Kagura. Hari-hari Kagura, tapi dia sepuh guys, sepuh Kagura guys, Bakaido guys. Ketika tubuh kita menderita, Guys, aku pengen infoin Kan lagi full emang. dulu ya buat VIP ya teman-teman ya. Jadi palingan kalau kalian mau ikutan di next lap ya teman-teman ya. Mau ikutan di next lap bro, oke? Lagi full VIP. Jadi kalau kalian yang udah dicatat, Mas Mar alhamdulillah sudah tua. tunggu. Gak tahu Cuman kalau OPC misalnya lagi itu full, Kakne. paling besok lagi, oke? Hanya cinta Udah tua gak tuh OPC? yang tidak akan pernah Iya guys, habis. aku bukan generasi Gen Alpha bejir. Bordi. Gas. Gak tahu guys aku sessionnya guys. Mohon maaf ya, ini saya bukan anak zaman now ya. Masih hidup. Gen Z. Emang Gen Z itu guys, Gen Alpha guys. Meluji. Gen Alpha guys itu guys. Gen-gen baru Apa ya. Nowe pakai Nolan? Pakai Nolan tuh katanya tuh, Onva. Ganjar di ban, Brody di pick gak sih bro? adalah untuk melindungi kalian. AKOZ oh iya. Brody di pick gak sih bro? Brody di pick gak sih? Ini saya pakai hero itu lagi ya, Benedetta guys. Ini kesayangan Sena nih kayaknya ya. Donmar katanya hadiahnya, ih beneran ditransfer. Tapi kok nggak 20.000? Rantai ini tidak hanya mengikat Hobi aku bahaya semua. 10k ya Pahat ya. Jangan minta nambah anda ya Pahat. berani menghalangiku akan musnah. Hari-hari. Kalau Om Do itu namanya lelaki. Om Do, siapa yang cita-citanya mau jadi Om Do? Jangan. Terima kasih Kane. Buset Kane baik banget guys. Real itu ya. Kalau Kak nih buat challenge itu real guys. Gak mungkin hoax ya. Gak mungkin hoax ya. Menepati janji. Tepatilah janji. Terima kasih kakak. Wanita menepati janji. Nah, jangan pria aja yang maunya ditepati janji ya. Mas Mar. Wanita juga guys. Kecuali janji untuk Wah, memilikinya. kalau janji untuk memiliki agak sulit. Hobiku bahaya juga ya waktu kecil tanda hubung. Wujud lebih asli, besar wah dan kurang tahu. ketika Abis ini dia main nggak? Abis ini dia main nggak? Info. Aku Infokan 5 orang yang main dari timnya nanti Bang Dandi ya. Sulit tuh Kane ya. Masalahnya nggak tahu dia mau apa enggak ya. Wah enggak bercanda. Nggak tahu juga maksudnya. Dia kan HTS guys, hubungan tanpa status ya guys. Takutnya dia kayak gitu ternyata udah punya seseorang lagi guys. Mar, Emang aku Emang aku HTS HTS. katanya. gak tahu. Katanya Mas Chris misi. HTS. Mas Grisnya missing kah? Lagi main itu dia MC Go. Rata-rata di MPL yang jadi kapten Expelen semua. Emang iya Expilen guys. Waktu itu Yurinho bukannya itu Lah, guys, kata dia Roam aja, guys. Temen Pas Epos M1, oh friendzone. Lah kata dia aja temen gua friendzone lah, apa itu HTS? Waduh. Sakitnya tuh di mana guys kalau
Udah berharap lebih tapi malah dijadiin cuman friendzonan doang. Waduh. RRQ minta jadi kapten. Iya, itu sih siapa namanya? Klik. Luffy, Boots, R7, Dairon. Oh ya juga cukup banyak ya. Bang makan, kalau nggak makan, gue yang makan nih. Boleh makan dulu aja guys, aku belum makan nih. Gue cuman, cuma satu musim ya. Di season kemarin kalau gua hell nah, aku hanya download teman. Bejir. Kupikir kita akan berstatus, tapi ternyata statusnya cuman sebagai teman. Oke ya, kita akan coba lihat pertama yang bakal terjadi TLD versus RRQ. Menurut kalian siapakah yang berhasil mengamankan kemenangannya di match kali ini? Ada Onfa dengan memakai Nolan mencoba untuk mengamankan sebuah buff. Alve di bagian atas sedang mencoba memberikan beberapa tembakan dan melawan serang Feng. Kita lihat apakah cukup baik untuk bisa dilakukan di saat Sena di bawah harus mendapatkan serang Luzi. Ini pemain-pemain yang bisa dibilang cukup baru ya di CAT, wajah-wajah baru yang kayaknya kita akan nantikan ya. Siapakah yang berhasil memenangkan pertarungannya untuk di bagian X9 kali ini? Di saat tier tengah, Kaido yang memakai Hero Kagura mencoba melepaskan langsung satu buah payungnya, mencoba untuk menjalankan clears dengan cepat. Tapi lihat ada sebuah rotasi yang cukup baik langsung dimanfaatkan, membuat Bolo pun sendirian dan harus terkena satu buah first blood di game yang kali ini. Setelah mengambil karena sebuah purple pun masih bisa didapatkan oleh Onfa tanpa ada gangguan lebih. Dengan rotasi yang kini dilakukan langsung oleh Dan, kita lihat cukupkah baik bisa menghasilkan buat teman-teman dari tim TLD. Dengan Feng yang harus sendirian, Bolo mencoba menambah darahnya. Revitalize sudah berhasil keluar. Dan ini bakal membuat serang Bolo masih harus menunggu 40 detik lagi untuk bisa memanfaatkan lagi sebuah Revitalize-nya untuk bisa digunakan. Rods Boots sudah berhasil diambil menjadi item yang sudah bisa menghindari sebuah efek slow yang bisa membuat dirinya pun dalam bencana. Setelah mengambil ke arah sebuah creep dilakukan dari bawah, Anfa masih cukup tenang, bisa mengambil sebuah buff. Lucy pun mencoba kabur, tapi serot dari serang Dan pun harus mau terkena satu buah pengambilan. Sehingga pick pertama dari pasukan teman-teman tim RRQ pun berhasil terjadi untuk di game yang sekarang. Dengan wave minion yang masih bakal di-plating dan penghancuran ke arah sebuah turtle pun juga kini akan dilakukan. Satu pick off. Karena Ardi pun juga terjadi di sana. Udah 3 pick off berhasil dikumpulkan langsung. Dengan sambaran yang terus terjadi ke sang Bolo mencari pukul mundur. Dengan Mitarasu yang juga masih akan bersiap untuk bisa terlibat dalam sebuah pertarungan. Tapi bakal mencoba untuk mengambil kesempatan dengan Turtle yang mungkin bisa diamankan oleh teman-teman dari tim CLD. Dan Kaido yang juga harus masih menunggu bermain di bagian burst. Berhasilkah untuk bisa membuka satu penculikan kali ini? Adapun berhasil terconnect dan gak berhasil membawa serang. Kaido pun berhasil kabur. Sena pun mencoba untuk memberikan satu buah backup, tapi Bloodline pun juga harus membuat diri pun terjegal langsung dan untungnya masih berhasil selamat. Petrify Game yang juga udah berhasil hilang membuat Sena harus pulang dengan satu buah recall-nya. Namun kesempatan untuk bisa mengamankan sebuah turtle di area bawah. Siapakah yang berhasil dapatkan di sana? SCP baru 101 kah Mas Par? Enggak guys. Enggak guys, ini Luze enggak guys, bukan guys. Ya sebuah pengambilan yang berhasil dilakukan karena serang Bolo di sana. Pick off kedua ke arah Bolo yang harus membuat Bolo lebih harus berhati-hati sih. Ini dia ngikut aja ya, ngikut dulu guys sama 101 guys. Tapi ini wajah baru di CAT ya teman-teman ya. Dengan pengambilan turtle yang berhasil dimaksimalkan langsung untuk seorang Onfa ya. Turtle yang pertama dan cukup penting tentunya untuk seorang Onfa lebih kuat lagi. Dengan pengambilan karena sebuah creep yang juga mungkin bisa jadi sebuah gold tambahan lagi. Dan Sena nggak dikasih untuk bisa ngambil ya. Dengan harus berfokus untuk bisa menjalankan sebuah area terlebih dahulu di area bottom lane sana ya. Anak-anak dari CAJ Kostum Amatir Junior. Waduh, CAT gak sih guys? Junior ya, junior itu maksudnya icilik-icilik atau gimana teman-teman? Dengan satu lemparan payung yang juga dilakukan oleh serang Kaido, gagal untuk bisa mengikat ke arah pemain. Dengan wave neon yang masih akan di-plating, lebih berfokus buat jalanin objektif ya. Di saat rotasi yang terus dilakukan oleh Amaterasu, ini membuat sektor yang ada di tengah kadang suka kekosongan ya. Dengan pengambilan tambahan yang masih bisa terjadi dan kita lihat serangan pun difokuskan ke arah serang Ardi. Terlalu sendirian, backup pun gak ada di sana. Yang harus membuat serang Kaido pun juga kini mencoba memberikan sebuah penculikan, memaksakan tapi sebaru pun harus menaik dirinya. Mancing mania mantap dari serang dan berhasil terkonek sudah. Dengan satu buah Spear of Nutrition yang juga berhasil terkonek dari serang Bolo. Mencoba menjaga area di tengah
dengan Wave Neon yang harus kembali plating, tapi Dan pun juga di sana mengcover langsung dengan Wave Neon yang kini juga masih jadi tempat di mana seorang Sena masih sibuk untuk melakukan sebuah clearance ya. Ini benar-benar terdikte permainan dari seorang Sena ya. Apalagi dengan permainan dari seorang Luzi yang kayaknya emang lebih cepat banget buat manfaatin clearance dan cutting minion ya. Dan ini bakal ngebuat seorang Luzi pun enak banget buat bisa memberikan rotasi ya. Dan menurut kalian gimana guys? Benedetta kalau buat clearance bukannya harusnya lebih cepat guys? Dan guys, pathway yang terjadi, Polo pun masih mencoba selamat tapi gagal untuk bisa dilakukan karena harus tersambar dengan satu lagi tembakan. Turret pun juga berhasil dihancurkan untuk pertama kalinya. Turret pertama yang berhasil dibawa oleh pasukan tim T-Lady, dan kita lihat serangan pun juga terjadi dari tengah. Lutzi nggak bisa terlalu menyerang ya, dengan cukup aman di area teman-teman dari tim RRQ. Meskipun turtle yang kedua akhirnya berhasil diambil lagi oleh teman-teman dari tim T-Lady di game yang kali ini. Serangan pun juga difokuskan untuk bisa menculik para pemain Fractor. Jadi berhasil menangkap langsung seorang Sena untuk bisa langsung ditumbangkan. Dengan kini juga tempat dimana pasukan dari tim RRQ ya sepertinya bakal kehilangan sebuah purple untuk di game yang sekarang dicuri langsung oleh seorang Onfa dengan cukup jadi bintang di match kali ini, dan baru 3 kali tumbang ya dari teman-teman T-Lady. Ini bisa menjadi faktor penting juga untuk terdominasi sampai di menit yang ke-6 kali ini ya, dengan Kaido yang masih belum bisa membawa serangan dengan cukup baik. Kita harus bisa mencari cara lain untuk bisa mendapatkan point kill, dengan Sena yang juga kini sedang mencoba untuk menjalankan sebuah area terlebih dahulu di area bawah sana. Wave Neon pun masih bisa dipelajari dengan cukup baik. Bolu harus lebih bisa ya mencari cara untuk meredam serangan dan bisa memanfaatkan pertarungan dengan Glorious Pathway-nya. Dengan sebuah dominant ace yang seperti akan jadi sebuah item utama untuk bisa diamankan duluan. Bolu mencoba untuk melakukan satu buah penglihatan di depan, mencari formasi dengan cepat. Dengan Ardi yang harus malah terculik, poin kesamaan pun terjadi. Dengan Sena yang juga kini akan berhasil dikejar. Kita mencoba untuk kabur. Dengan Glorious Pathway juga kini terbuka, menyambar langsung ke Asraum Terasu. Dengan Lucius yang juga di sana siap bisa memberikan keterlibatan dengan ring Sestram yang mungkin juga bisa terkonek. Kita dari serang Kaido yang juga kini mencoba bertahan terlebih dahulu, memberikan sebuah penjagaan di area belakang aja dan gak bisa terburu-buru di saat sebuah Spear of Destruction juga berhasil terkonek di depan sana. Sebuah full beres tadi juga sempat terjadi, dan Polu lagi sendirian. Monster Gap pun berhasil didapatkan, dan kita lihat pengejaran karena serang Sena pun juga kini akan berhasil terjadi. Dengan Kaido yang masih juga mencoba memberikan sebuah follow up lain untuk bisa memberikan penanganan di area tengah. Dan lihat pasukan dari teman-teman T-Lady mencuri lagi untuk sebuah purple yang dari teman-teman tim RRQ ya. Kosongnya lagi ada tapi di besok guys udah full. Kalau mau palingan nunggu ada yang ninja, kalau mau antri bisa. Pengambilan turtle yang ketiga pun juga akhirnya berhasil diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim T-Lady ya. Iya guys, kalau kalian pengen cek jadwal kosong bisa. Mau antri di match berapa Bang Fenrir? Nanti biar ku catat, ada di 8, 9, 10. Bebas mau di mana. Glorious Pathway masih dilakukan. Bolu mencoba untuk mundur kah? Bisa kita lihat Feng pun juga kini gak bisa berbuat terlalu banyak untuk bisa melakukan pergerakan ya. Oke boleh Fenrir, aku coba catat ya Fenrir ya. Nanti kalau ada yang ninja bisa nanti ya. Kalau ada yang ninja guys, tapi guys dengan Feng yang kini harus mencoba untuk menahan gempuran. Lutzi membawa Wave Neon. Di saat Bolo pun juga kini masih berfokus di area tengah, dan ada serang Sena yang lebih mencoba untuk mementingkan sebuah clearance untuk bisa dilakukan. Pengejaran pun terjadi. Sena harus berhati-hati. Mencoba memasakkan dengan Electro Final Blow, tapi malah mencoba untuk kabur dan mencoba memanfaatkan sebuah sekretaris untuk bisa berhasil selamat. Sena pergi untuk bisa survive. Wah, Sena nggak mau, ternyata terlalu dekat-dekat. Dan belum lagi ada sebuah Wave Minion yang harus ya dijalankan lagi. Akan jadi kendala kalau misalnya harus ada kehilangan seorang pemain. Belum lagi ada penghancuran turret yang juga kini berhasil dipaksakan langsung oleh teman-teman dari tim T-Lady. Dengan Glorious Pathway yang juga kini terbuka, mencoba untuk masuk ke bagian dalam dengan turret yang mungkin berhasil untuk bisa dihancurkan di sana. Dan kita lihat ada sebuah team fight yang masih belum terbangun. Arhuk berhasil mengikat pemain. Kaido pun terculik. Ada seorang pemain lain yang berhasil juga ditumbangkan. Godlike from Olivia berhasil juga terlihat.
Dengan kini juga mencoba untuk memberikan sebuah pengancar ke arah sebuah turret yang ada dari tengah. Arhuk gagal untuk bisa mendapatkan pemain, tapi base pun berhasil didapatkan kali ini. Apakah menjadi tempat di mana pasukan dari teman-teman tim Telaidi langsung mencoba untuk mengambil sebuah kemenangannya. Full beres dan Ring Sestrom pun juga harus membuat serang Feng pun dijadikan sebuah korban. Bolu dan dua orang pemain harus saling bergantian bertahan tentunya untuk bisa menahan pertarungan. Tapi ini akan menjadi sebuah masalah karena pasukan dari tim Telaidi punya kesempatan untuk bisa langsung mengamankan sebuah gamenya di match yang kali ini. Belum ada wave yang berhasil masuk dan Meteor pun jadi kendala karena serangan dan cukup besar. Sebuah defense yang harus dilakukan. Apakah bisa dimanfaatkan? Sienna pun juga serkana monster dan Sbaruk pun juga berhasil mengikat serang Polu. Double kill from Anfa berhasil terlihat dan satu buat triple kill pun kini akankah berhasil untuk terjadi. Tapi lihat, ada satu orang pemain lainnya yang juga harus tertumbangkan dan 3 tukar 3 harus terjadi untuk match yang kali ini. Dengan dua orang pemain yang harus mencoba bertahan dari pasukan teman-teman tim RRQ. Meteor Shower masih terjadi, mencoba untuk melakukan sebuah clearance aja dan kayaknya mencoba untuk mengambil kesempatan untuk ke arah sebuah parapolnya ya, sehingga nggak ada gangguan yang harusnya bisa dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ ya. Dengan Lord yang juga kini cukup besar untuk sebuah pengambilan untuk bisa didapatkan. Bakal mencoba memberikan satu buah zoning dan di area depan mengudahkan Amiterasu untuk bisa mengambil ke arah sebuah lordnya. Dengan Luzian juga bakal mencoba memberikan sebuah follow up lainnya. Bolu harus terkena serangan dan harus mundur ke area belakang. Lordnya pun juga berhasil diamankan. Telaidi membawa Lord yang pertama kali ini. Pengejaran pun juga terjadi. Sena pun berhati-hati mencoba kabur tapi letter final belum bisakah dilakukan. Mencoba selamat dari pertarungan. Di sebuah rumpun tadi juga sempat dilakukan, tapi untungnya serang Kaido pun berhasil selamat dari sebuah tarikan. Untungnya masih ada anti debuff yang bisa membuat serang Kaido selamat ya dari pertarungan yang cukup bisa membuat dirinya mungkin terkena tumbangan ya. Dengan Magic Sentry yang juga kini langsung terjadi, mencoba mencari informasi. Dengan wave ini masih bakal diplating lagi oleh teman-teman dari tim Telaidi. Mencari kesempatan untuk bisa mengikat ke arah pemain. Siapakah yang bakal dijadikan opsi di area depan sana? Dia Lord yang kini bakal masuk, membuat pasukan tim RRQ pun dalam sebuah kendala. Dengan ranking Sestrom yang juga kini bakal dilakukan. Full beres pun mencoba untuk dikeluarkan. Dan ini ngebuat pasukan dari tim Telaidi pun sepertinya punya kesempatan untuk langsung mengamankan kasar sebuah gamenya. Dengan Amiterasu yang juga harus tertumbangkan dan double kill pun terjadi. Feng harus juga tereliminasi bersama dengan serang Den yang juga kini akan jadi prioritas penting untuk bisa langsung dieliminasi oleh serang Sena ya, yang juga mencoba mengejar. Mencoba untuk membuka wave minion untuk kembali di plating sepertinya di area tengah sana. Dengan Luzi yang juga mencoba mendekat, mencoba untuk menambah lagi intensitas dalam sebuah pertarungan. Dengan base yang akan berhasil dihancurkan. One last hit-nya gagal dilakukan. Dan masih punya tempat di mana pasukan dari teman-teman tim RRQ ya punya kesempatan untuk bertahan di game yang kali ini. Ini masih menjadi sebuah sesuatu yang baik untuk bisa menunggu ke arah late game dan mungkin bisa lebih jadi lagi dari segi permainan ya. Cuma untuk dari segi wave unionnya bakalkah diplating lagi? Clearance harus dilakukan dengan perlahan, namun Bolu memang harus menjaga jaraknya untuk bisa membuat kemudahan didapatkan oleh teman-teman dari tim RRQ ya. Khususnya buat teman-teman dari tim RRQ yang bermain di jarak jauh ya, sehingga Bolu lebih buat nahan damage-nya dan clearance-nya masih bisa dijalankan dengan baik. Dan kalau kita dari segi Lord ya, yang kini bakal mulai muncul dari area atas, apakah berhasil disambut oleh teman-teman dari tim Telaidi dengan pengambilan ke arah beberapa buff yang juga masih dimainkan dengan begitu baik. Mencoba untuk ke arah top lane, wave neon pun masih bakal sepertinya akan diplating dengan 3 pemain dari pasukan tim RRQ yang kini bakal mulai mencari beberapa pemain dari Telaidi yang kini mulai mencoba untuk mengejar. Luzik aja di sebuah follow-up yang akan mungkin bisa ditumbangkan. Pengejaran pun terjadi serang Amiterasu, membuat seorang Bolu pun dalam sebuah ancaman. Tapi ada ternyata seorang pemain tambahan mencoba untuk memberikan satu surprise. Tapi lihat seorang Sena pun sendirian. Alat terfinal Bolu pun langsung dikeluarkan dan mencoba untuk selamat dari sebuah pertarungan. Dengan Lord yang juga kini mulai muncul dan sebuah speed push pun jadi sebuah opsi dari serang Feng untuk bisa bergerak ke arah bawah. Dengan recall yang juga harus dilakukan oleh seorang Feng di game yang kali ini. Sepertinya Feng
langsung mencoba untuk ikut dalam pertarungan lagi, mempersiapkan sebenarnya pertarungan untuk di match kali ini. Dan dari segi Lordnya ini bakal jadi pengambilan yang akan sepertinya mencoba didapatkan langsung tanpa ada gangguan lebih dari teman-teman tim TLID yang berhasil mengamankan Lord kedua, dan serangan pun kini difokuskan ke bagian atas. Meteor Shower mencoba membocorkan darah dari serang bolu yang ada di depan. Ring Sestrom juga berhasil mengikat 2 bahkan 3 pemain, dan Full Beres pun berhasil memecahkan langsung sebuah Immortality. Bolu pun harus berhati-hati berdasarkan sebuah double kill. Onfa mencoba untuk membukakan lagi satu buah pick off-nya di area depan sana. Triple kill akan menjadi sebuah pilihan. Dengan kini kita lihat teman-teman dari tim Hierarchy hanya tersisa 3 pemain dan harus tertarik dengan mancing mania mantap from Dan yang juga berhasil membuat Feng dan Ardi pun tumbang begitu saja. Ini pecah. Wipeout pun berhasil terjadi sudah. Dan kekalahan yang harus terjadi akan membuat langsung pasukan dari tim Cilaidi berhasil mengambil ke arah gamenya di match yang kali ini. Kekalahan yang sangat menyakitkan karena memang dominasi yang sangat kuat dari pasukan teman-teman tim Cilaidi ya. Sulit untuk bisa dipatahkan pada match yang kali ini ya. Mulai dengan hanya berhasil mendapatkan 10 pick off aja ya dari teman-teman tim Hierarchy. Dengan 4 silver yang terjadi ke arah seorang Feng, Sena, Ardi dan juga Kaido ya. Coklat harus terjadi juga ke arah seorang Bolu di sana, dan silver pun harus juga didapatkan oleh seorang Lutzis dengan 3 dan 4 emas ya. Tentu dengan Olivia yang juga berhasil melakukan MVP untuk match yang sekarang ya. Dengan 10 pick up dan hanya tumbang 2 kali aja, berhasil mendapatkan juga assist sebanyak 6 kali. Olivia menjadi pemain yang memang udah enak banget kalau misal bisa maksain serangannya di area belakang dengan bantuan Full Beres ya. Kenapa guys? Lutzis kenapa dapat silver guys? TK payungnya udah di base deh, kenapa malah nyamperin Nolan katanya ya. Nolannya punya daya ikat lebih kah guys. Wah, ini dari segi pertama memang mendominasi sangat ya teman-teman ya dari tim TLID. Dengan data yang juga bisa kalian lihat, dan kita akan langsung lanjut untuk game yang berikutnya. Tentunya dengan kemenangan tadi berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim TLID ya untuk game yang sekarang guys. Ini dia kemenangan yang tadi berhasil dilakukan dari tim TLID yang harus membuat Hierarchy pun terkapar sudah. Kekurangan tenaga seperti untuk bisa membuat gamenya ke arah late yang lebih late lagi ya. Cuma emang 15 menit waktu standar sih untuk bisa akhirnya mengamankan sebuah kemenangan. Combo adik kakak turun kak, ini Bang Mat kata 4 second. Wah, lihat nanti ya 4 second ya, cuman soalnya nggak tahu ini guys, soalnya lagi full ini teman-teman ya. Kalau lagi full palingan besok kalian kalau mau VIP lagi guys. Oke lanjut, kita akan masuk ke game yang berikutnya teman-teman ya.